Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang cara perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Putri Hidayatul Rahmawati. Yang kedua ada Fajar Indah Nurisma. Yang ketiga ada Mita Prabudita Nafisatun-Nima. Yang keempat ada Laila Rahma Amalia. Yang kelima ada Mutia Muli Rohani. Dan yang keenam ada Wulan Fatmasari. Pertama-tama, apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu definisi dari pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dasar hukum perhitungan PPh atau pajak penghasilan. Ketentuan mengenai perhitungan PPh pasal 21 diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Perhitungan tiap masa atau bulan. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, dalam hal pegawai tetap menerima penghasilan teratur dalam suatu masa, dan yang kedua, dalam hal pegawai tetap menerima penghasilan tidak teratur dalam suatu masa. Cara menghitung PPh. Perhitungan PPh dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan tiap masa atau bulan dan atau perhitungan tiap akhir tahun atau Desember, atau setiap pegawai keluar ataupun berhenti dari tempat kerja. Yang pertama, dalam hal pegawai tetap menerima penghasilan teratur. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur meliputi gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang diberikan pemberi kerja, termasuk uang lembur. Selanjutnya, langkah menghitung PPh pegawai tetap atas penghasilan teratur. Yang pertama, hitung penghasilan bruto yang diterima selama sebulan. Penghasilan bruto meliputi gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya. Yang kedua, hitung penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada pemberi kerja. Yang ketiga, hitung penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun adalah jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12. Yang keempat, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Yang kelima, hitung PPh terutang dengan menerapkan tarif PPh. Yang keenam, hitung PPh pasal 21 sebulan. PPh pasal 21 sebulan adalah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Yang selanjutnya ada pegawai tetap menerima penghasilan tidak teratur. Selain penghasilan teratur, pegawai tetap juga sering kali menerima penghasilan yang bersifat tidak teratur. Penghasilan tidak teratur itu bisa berupa gaji ke-13, imbalan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya atau THR, dan penghasilan sejenis lainnya. Penghasilan tidak teratur ini bersifat tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Lalu, pada PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara sebagai berikut. 1.
hitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa gaji ke-13, bonus, tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Yang kedua, hitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa gaji ke-13, bonus, tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, selisih antara perhitungan 1 dan 2 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa gaji ke-13, bonus, tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Contoh perhitungan PPh pasal 21, di mana di sini ada contoh soal. Budi Raharjo merupakan pegawai tetap dan memiliki jabatan sebagai Kepala Unit IKK Karongnongko dengan status sudah menikah dan memiliki 2 anak. Penghasilan bruto yang diterima oleh Budi pada bulan Juni sebesar Rp2.516.111. Pada bulan tersebut, Budi juga memperoleh gaji ke-13 sebesar Rp1.991.102 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp69.743. Diperoleh dari jumlah yang dibayar oleh pegawai sendiri serta iuran THT sebesar Rp4.497,3. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur, di mana tadi diketahui bahwa penghasilan bruto dari Budi Raharjo adalah sebesar Rp2.516.111. Nah, dikurangi dengan biaya jabatannya yaitu 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% kali Rp2.516.111 hasilnya Rp108.000. Dan dikurangi iuran pensiun Rp69.743, iuran THT Rp4.497. Jadi hasil penghasilan itu sebulan yaitu Rp2.333.871. Untuk penghasilan itu setahun tinggal dikali 12 aja. Jadi 12 kali Rp2.333.871. Hasilnya adalah Rp28.006.448. Nah, penghasilan itu setahun ini dikurangi dengan PTKP setahun, yaitu PTKP setahun terdiri dari wajib pajak sendiri itu 13.200.000 dan wajib pajak kawin 1.200.000 dan tambahan 2 anak yaitu 2.400.000. Kemudian penghasilan itu setahun tadi dikurangi dengan PTKP setahun yaitu 28.006.448 dikurangi dengan 16.800.000. Hasilnya ada hasil dari penghasilan kena pajak setahun yaitu 11.206.448 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dari penghasilan kena pajak setahun. Di sini penghasilan kena pajak setahunnya dibuatkan dari Rp11.206.448 dibuatkan menjadi Rp11.206. Jadi PPh pasal 21 terutang 5% kali Rp11.206 hasilnya adalah Rp560.300. Ini untuk PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun ya. Nah, untuk PPh pasal 21 per bulannya tinggal dibagi 12 aja. Jadi Rp560.300 dibagi 12. Hasilnya adalah Rp46.692. Lanjutkan mengenai perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur. PPh pasal 21 atas penghasilan bruto dan gaji ke-13. Penghasilan bruto di soal yaitu sebesar Rp2.516.111 dikalikan dengan 12 bulan menjadi Rp30.393.332. Sedangkan gaji K13 nya yaitu sebesar Rp1.991.102. Jadi jumlah penghasilan bruto seluruhnya yaitu Rp32.184.434 dikurangkan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT atau JHT. Biaya jabatan yaitu sebesar jumlah penghasilan brutonya tadi dikalikan dengan 5% menjadi Rp1.296.000. Sedangkan iuran pensiun yaitu
di soal sebesar 69.743 dikalikan dengan 12 bulan menjadi 836.916. Untuk iuran THT atau JHT di soal sebesar 4.497,3 dikalikan dengan 12 bulan menjadi 53.967,6. Jadi total pengurangannya sebesar 2.186.883,6 rupiah. Didapat penghasilan neto selama setahun, yaitu dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan sebesar 29.997.550,4 rupiah. Selanjutnya dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak dengan golongan kawin dan mempunyai 2 tanggungan sebesar 16.800 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak dalam 1 tahun yaitu sebesar 13.197.550,4 rupiah. PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun yaitu 5% dikalikan dengan 13.197.550,4 sama dengan 659.000. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bruto saja. Penghasilan bruto di soal yaitu 2.516.111.000 rupiah dikalikan dengan 12 bulan menjadi 30.193.332 rupiah. Dikurangikan dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran THT atau JHT. Biaya jabatan tadi didapat dari 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya menjadi 1.296.000 rupiah. Iuran pensiunnya tadi kan di soal 69.743 rupiah dikalikan dengan 12 bulan menjadi 836.916. Untuk iuran THT atau JHT 12 bulan dikalikan dengan 4.497,3 menjadi 53.967,6 rupiah. Jadi total pengurangannya yaitu sebesar 2.186.883,6 rupiah. Didapat penghasilan neto setahun yaitu dari penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan yaitu sebesar 28.6.448,4 rupiah. Dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak dengan syarat kawin dan mempunyai 2 tanggungan sebesar 16.800.000 rupiah menjadi 11.206.448,4 rupiah. Jadi PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun yaitu sebesar 560.300 rupiah. Didapat dari 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun. Untuk PPh pasal 21 atas gaji K13 didapat dari penghitungan sebelumnya yaitu penghasilan PPh pasal 21 yang terutang selama 1 tahun yaitu sebesar 659.850 rupiah dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang terutang